Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Syifa Diani Salwa dari kelas H dengan NIM 18016243002. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem saraf pusat berdasarkan mind map yang saya buat. Nah, jadi di sini yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu, ini yang pertama yang di sini. Jadi, yang saya tulis di sini itu jadi sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Nih, yang di sini. Terus selanjutnya yang di bawah sini. Jadi neuron ini kan mempunyai kemampuan untuk menerima dan menghantarkan impuls. Jadi yaitu sinyal-sinyal listrik yang mengatur kerja tubuh. Sisi bagian sini, jadi di sini saya nulis sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia itu terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron atau sel saraf. Terus selanjutnya yang bawah sini. Jadi neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Oke, kita mulai dari otak terlebih dahulu. Jadi otak ini adalah organ paling penting dan juga paling rentan karena dia yang mengatur hampir semua aktivitas tubuh dari yang kita sadari sampai yang otomatis. Dan dia terdiri dari 3 bagian utama. Itu ada otak besar, kecil, dan batang otak yang di sini. Di sini ada otak besar atau cerebrum, adalah bagian otak terbesar yang mengatur gerakan pikiran dan tindakan sadar. Di sini. Nih, tuh. Terus ini ada frontal lobe, bagian otak besar yang terbesar pokoknya dan terletak di bagian depan otak yang di sini. Ini yang warnanya kuning. Terus ada cerebellum atau otak kecil, adalah bagian otak yang mengatur gerakan atau keseimbangan dan koordinasi otot. Ini ada di sini yang warnanya hijau ini. Terus habis itu ada parietal lobe atau lobus parietal, adalah bagian otak yang memproses informasi sensorik. Itu ada di sini yang warnanya biru. Selanjutnya ada lobus occipital atau occipital lobe, adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang kepala. Ada di sini, ini belakang kepala ini, warnanya pink kayaknya. Terus selanjutnya terakhir ada batang otak, jadi dia terletak tepat di atas sumsum tulang belakang. Di sini, terletak di belakang sini. Nah, oke, selanjutnya, nah jadi di dalam otak itu kan juga ada 2 belahan, otak kanan sama otak kiri. Dan ini saya ngewarnainnya kebalik, mohon maaf. Harusnya dia yang otak kanannya di sini dan otak kirinya di sini. Yang warnanya aja kebalik, tapi penjelasannya sama, masih betul. Tuh. Jadi kalau otak kanan itu dia akan mengontrol sisi kiri tubuh yang berfungsi untuk kreativitas, imajinasi, emosi, perasaan. Nih, kreativitas, jadi dia dikasih warna-warnanya gitu. Terus kalau yang otak kiri itu dia lebih berfungsi untuk bahasa, bicara, logika, analisis ini, yang warnanya hitam putih. Terus jadi otak kanan dan kiri itu kan bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh secara seimbang meskipun punya peran. Jadi keduanya itu saling terhubung dan saling melengkapi lewat corpus callosum, yaitu penghubung utama antara otak kiri dan kanan. Tulang belakang sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian kan. Ada tulang leher, ada tulang punggung, tulang pinggul, tulang kelangkang, terus tulang ekor. Yang tulang leher itu dia fungsinya untuk menopang dan menggerakkan kepala. Ini di bagian sini, yang paling atas. Terus yang bawahnya ini itu tulang punggung, jadi dia menyambung ke tulang rusuk. Terus ada tulang pinggung di sini. Dan itu berfungsi buat menopang berat badan. Terus ada tulang kelangkang, nah itu atau sakrum. Terus dia menyatu jadi satu bagian dan menyambung ke punggung. Terus di sini yang terakhir ada tulang ekor nih, paling bawah sini. Dia itu membantu menopang tubuh saat duduk gitu. Nah, jadi kesimpulannya saraf pusat ini penting banget karena mengatur seluruh aktivitas tubuh, jadi mulai dari berpikir, gerak, sampai nafas. Nah, itu sekian dari penjelasan dari saya, dari mind map yang saya buat ini tentang sistem saraf pusat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.